Halo semua, selamat datang di eTouch. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk menginstal atau mendownload framework Laravel. Yang kedua, bagaimana cara untuk menjalankan framework Laravel untuk website yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengubah tampilan landing page yang ada di Laravel. Untuk itu, stay tune dan selamat menyaksikan. Hey Tech, let's get started. Oke, video yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menginstalasi atau mendownload framework Laravel. Tentu yang pertama adalah kita membuka terlebih dahulu website Laravel ya, yaitu adalah laravel.com. Kemudian setelah kita membuka laravel.com, kita buka bagian documentation. Kita klik documentation. Nah, di documentation ini dijelaskan bagaimana cara kita untuk menginstalasi atau mendownload framework Laravel itu sendiri yang nantinya kita gunakan untuk membuat website kita. Di sini setelah kita buka documentation, dia langsung diarahkan ke bagian instalasi. Nah, di bagian instalasi ini kita klik installing Laravel. Kita klik installing Laravel. Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu adalah via Laravel installer dan yang kedua adalah via Composer Create Project. Jadi ada dua cara untuk menginstalasi atau mendownload Laravel. Kita akan menggunakan yang via Composer karena kita kemarin sudah menginstal Composer di laptop kita. Cara ceknya ingat kemarin di video kemarin, bisa dibuka kembali ke video yang saya share kemarin untuk instalasi Composer dan cara untuk memeriksanya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan via Composer Create Project untuk menginstal Laravel. Untuk itu kita buka command prompt terlebih dahulu. Alternative, you may also install Laravel by issuing the Composer Create Project command in your terminal. Terminal itu maksudnya adalah command prompt ya kalau di Windows ya. Kita bisa klik di tipe here to search, kemudian kita klik command. Di sini udah bisa langsung muncul command prompt. Oke, kita buka. Oke, di sini kita cek dulu ya. Kita cek dulu deh. Composer. Kita klik Composer, kita ketikkan Composer, kemudian kita enter. Jika sudah keluar seperti ini, berarti kita sudah memiliki Composer di laptop atau komputer kita. Oke, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka di foldernya exam. Oke, kita membuka di foldernya exam. Biasanya folder exam itu ada di disk PC, kemudian ada di drive C atau drive yang digunakan untuk instalasi Windows. Kita buka. Kemudian di sini ada folder exam di sini. Nah, kita buka exam yang terlebih dahulu. Ya, kita buka exam. Kemudian di sini ada htdoc. Htdoc ini digunakan untuk menjalankan file PHP kita atau website project kita di sini. Kita harus upload di sini agar bisa digunakan atau agar bisa dieksekusi oleh sistem. Oke, langkah berikutnya adalah di dalam command prompt kita ketikkan cd di sini atau change directory. Sementara ini kita berada di folder user. Nah, padahal kita harusnya berada di folder htdoc karena framework Laravel ini adalah framework dengan basis PHP. Maka harus berada di dalam htdoc agar bisa dieksekusi atau dibaca oleh komputer. Oke, caranya kita ketik cd kemudian spasi ya, ini spasi ya, pakai spasi. Kemudian htdoc ini diklik kiri ya, tahan. Nah, klik kiri tahan, kemudian taruh di sini, taruh di command prompt. Kemudian kita lepas. Oke, muncul seperti ini nanti. Coba diulangi dulu ya. Kalau udah, kita tekan enter. Oke, lihat nih. Sekarang udah berada di folder exam, folder htdoc. Berarti sekarang sudah bisa kita untuk mendownload atau menginstal Laravel. Harus di sini ya, karena PHP itu bisa dieksekusi dalam folder htdoc. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di websitenya si Laravel.
Oke. Nah, ini kita bisa copy aja nih. Kita copy ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita pastekan ini dengan cara Ctrl V. Selesai. Oh, kita belum copy nih. Nah, kita ini copy, kemudian taruh di sini, Ctrl V. Ya, Ctrl V. Kemudian perhatikan ya bagian belakang. Di sini ada tulisan blog. Ini adalah nama folder yang ingin kalian buat atau nama website kalian. Contohnya di sini saya akan buat toko online. Oke. Berarti nanti akan ada folder di dalam htdoc ya. Folder di dalam htdoc. Ini saya buka di dalam htdoc. Di dalam folder htdoc ini akan ada folder toko online. Nah, di dalam folder toko online itu adalah isi dari framework Laravel. Oke, sampai sini dulu Om ya. Jadi kita udah arahkan ke dalam htdoc nih. Nah, ketika nanti kita ketikkan ini, maka nanti akan muncul di sini dengan nama toko online. Ini belum bebas, tapi yang ini harus sama ya. Kita coba dulu ya. Oke, kita ini buka, ini adalah folder dalam htdoc. Ini adalah command prompt. Kalau udah selesai mengetikkan kode ini, kemudian kita tekan enter. Oke, tekan enter. Kemudian nanti akan secara otomatis keluar proses download atau instalasi Laravel itu sendiri. Ingat, ini harus menggunakan internet karena kita mengambil dari server si Laravel. Oke, ini akan membutuhkan waktu, maka kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini udah selesai. Kita udah selesai mendownload framework Laravel. Di sini tertulis application case set successful. Berarti seharusnya sudah ada folder dengan nama toko online di sini. Di dalam htdoc. Nah, ini. Oke, di sini udah selesai. Berarti kita sudah mendapatkan framework Laravel di project kita dengan nama toko online. Ketika kita buka, di sini ada banyak sekali file. Ya, banyak sekali file di sini. Nah, artinya kita udah berhasil nih download frameworknya. Oke? Untuk video berikutnya, untuk penjelasannya setelah ini akan ada video untuk bagaimana cara untuk menampilkan landing page dari framework Laravel. Oke, di video berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menampilkan landing page dari framework Laravel. Oke, kita cek dulu. Sebelumnya kita sudah mendownload framework Laravel dengan nama project adalah toko online. Nah, tadi kita mengarahkannya ke htdoc, kemudian kita taruh di sini nih Laravelnya. Nah, jika sudah ada, tadi kita download nama projectnya dengan nama toko online. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankan landing page dari framework Laravel ini? Oke. Karena ini basisnya adalah PHP, Laravel ini adalah basisnya adalah PHP, maka kita perlu web server untuk menjalankannya. Oke, kita buka terlebih dahulu exam, ya. Kita buka terlebih dahulu exam. Oke, kita buka terlebih dahulu examnya, kemudian kita jalankan web servernya. Web servernya adalah apa aja seperti penjelasan video sebelumnya. Oke, kita aktifkan, kemudian database-nya sekalian MySQL juga kita aktifkan juga. Kita start, oke, port ini sudah terbuka. Kemudian kita klik admin. Oke, web server sudah bisa dijalankan karena ketika kita buka localhost ini langsung diarahkan ke dashboardnya si exam. Oke, kalau sudah sampai seperti ini, bagaimana cara kita untuk menampilkan si Laravel? Caranya, oke, ada dua cara. Yang pertama, cara yang kalau kita menjalankan PHP secara standar atau langkah biasanya dengan cara seperti ini. Localhost dashboard. Perhatikan di dalam folder htdoc. Di dalam folder htdoc ini sudah ada folder dashboard di sini. Maka di sini setelah localhost diisikan nama folder yang ada di dalam htdocs. Oke, contoh.
di sini di dalam folder ini, sorry saya kecilkan terlebih dahulu biar kita lebih jelas. Oke, di sini berarti kan dalam folder HTDoc kita tadi sudah mendownload framework Laravel dengan nama folder adalah toko online atau nama projectnya dengan nama toko online. Di dashboard ini setelah localhost kita ganti dengan nama toko online. Oke, kemudian kita enter. Nah, loh, kok berbeda, kok nggak tampil? Kenapa gitu? Mengapa kok tidak tampil landing page-nya si Laravel? Kenapa ketika saya bukanya dashboard yang ini, yang dashboard ini, ketika saya ganti dengan nama dashboard, mana yang sorry, dashboard kurang R. Oke, nah ini bisa tampil nih halaman landing page-nya. Tapi kenapa ketika kita buka ini toko online kita yang notabene kita pakainya adalah Laravel, kenapa kok nggak muncul gitu? Ya, kenapa kok tidak muncul? Karena landing page-nya itu kita harus bukain dulu. Kalau Laravel itu harus buka public dulu baru kita bisa membuka landing page-nya. Jadi kalau langsung seperti ini aja dia masih membuka semua halamannya karena dia nggak milih indeks di sini. Indeksnya Laravel itu ada di public. Index.php itu adalah salah satu file di mana dia akan dituju pertama kali ketika foldernya diakses. Jika kita mengakses toko online, maka dia nyari nih indeksnya. Kalau indeksnya nggak ada, maka ya dijalankan adalah folder dan filenya ini. Isi dari foldernya yang ditampilkan karena nggak ada indeks. Indeks itu adalah salah satu file yang akan dituju ketika folder itu dibuka. Kita cek deh di dashboard. Di folder dashboard apakah ada indeks? Kita cari, ada. Karena ada indeks, maka dia langsung dilarikan ke sini. Maka tampillah tadi halaman landing page-nya. Nah, kalau di toko online itu tidak ada yang namanya index.php, makanya dia tidak dijalankan, tidak langsung dijalankan otomatis, atau nggak ada halaman yang akan dituju. Tapi di Laravel itu indeksnya ada di public. Kita coba cek di sini. Di folder toko online itu ada public, ada indeks. Nah, ada indeks. Pasti ketika kita klik ini, kita langsung menuju ke landing page-nya Laravel. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, jika ingin membuka framework Laravel atau project kita yang menggunakan Laravel, itu harus setelah localhost itu nama folder atau nama project yang telah kita buat, kemudian masuk ke dalam public. Kita ulang. Jadi, buka localhost, kemudian ketikkan nama folder yang ada di dalam htdoc yang telah kita instalasi Laravelnya dengan nama toko online. Setelah itu kita klik public, ya seperti ini. Kemudian diklik public. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Berarti framework Laravel sudah berhasil kita download. Oke, cara yang kedua, dimana cara yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan server dari Laravel itu sendiri. Caranya adalah kita buka command prompt, ya. Kita buka command prompt. Bisa dengan mengetikkan cmd, itu bisa buka juga. Itu adalah command prompt. Oke. Setelah kita buka command prompt, kita buka folder di htdoc kita yang terinstall Laravel. Oke. Nah, kita tadi download Laravel berada di folder toko online. Caranya sama ketika kita mengarahkannya ke htdoc dengan ketikkan cd spasi, oke. Kemudian toko online ini kita klik toko online atau nama project yang telah kita buat tadi, yang isinya adalah framework Laravel. Kita klik kiri, tahan, kemudian kita lempar ke sini, ya. Kita lempar ke command prompt, klik kirinya dilepas. Oke, kalau udah seperti ini, kemudian kita tekan enter. Oke, sekarang kita sudah menuju ke folder exam, folder dalam htdoc, kemudian nama project yang telah kita buat. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Yaitu dengan cara kita ketikkan php artisan serve. Nah, ini adalah kita akan menggunakan web servernya si
Laravel itu sendiri yang ada dalam folder toko online. Oke, mengetikkan php artisan self, kemudian kita enter. Sorry. PHP artisan self. Oke, nah di sini ada Laravel Development Server Start HTTP. Nah ini kita pakai ini ya, kita ketikkan di sini. Kita ketikkan alamatnya ini. Jadi tadi kan seperti ini. Nah sekarang kita beda nih. 127.0.0.1.2.8000. Nah, kita enter. Oke, nah ketika tadi kita mengklikkan seperti ini, maka ini akan menjadi alamat kita sekarang. Kita nggak pakai localhost lagi, tapi kita pakainya servernya dari Laravel itu sendiri. Nah, tampilan seperti ini: 127.0.0.1.2.8000, portnya 8000 atau pintunya di alamat 8000. Nah, ini udah biarkan saja. Kalau ini di cancel ya, Ctrl C ya, Ctrl C. Cara membatalkan ini Ctrl C. Kalau kita batalkan, kita refresh coba. Nah, dia kan error. Nah, kita aktifkan lagi nih, karena kita kan mau menggunakannya. PHP artisan self. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita bisa menjalankannya. Nah, seperti ini. Ini cara kedua, dimana kita akan menggunakan cara ini untuk kita menjalankan project website kita. Oke, demikian untuk video yang kedua, yaitu adalah untuk menjalankan framework Laravel, cara untuk menjalankan project Laravel dan menampilkan landing page awal dari Laravel. Oke, selanjutnya di video berikutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merubah halamannya sesuai dengan landing page yang akan kita buat sendiri. Jadi kita akan mengganti landing page-nya Laravel ini dengan buatan kita sendiri. Oke, selanjutnya simak video yang ketiga. Oke, video yang ketiga adalah kita akan mengubah landing page atau halaman pertama ketika website itu dipanggil atau website itu diakses. Oke, yang pertama kita buka kembali Apache, karena framework itu berbasis PHP, maka kita butuh web server untuk mengeksekusi kodenya. Kita buka Apache, kemudian sama database-nya MySQL, kemudian kita klik admin. Oke. Kemudian berikutnya ketika kita bermain dengan Laravel, maka kita juga akan membuka command prompt. Ya, kita buka command prompt. Kemudian berikutnya adalah kita arahkan ke project yang akan kita kerjakan. Ya, kita arahkan ke project yang akan kita kerjakan. Tadi kita mendownload sebuah framework dengan nama project adalah toko online. Untuk itu kita akan arahkan ke toko online ini, cd atau change directory, kemudian kita lemparkan folder utama ini toko online ke dalam command prompt. Oke, kalau udah seperti ini kita klik enter, ketik enter. Oke, berikutnya command prompt sudah berada di dalam folder toko online di htdoc sebenarnya ya. Pastikan sudah berada di htdoc, karena bahasa pemrograman PHP bisa dijalankan hanya pada di web server, di mana web server tersebut akan mengeksekusi kode PHP jika berada di dalam folder htdoc. Oke, kemudian kita jalankan PHP servernya, PHP artisan server.
Nah, untuk mengaktifkan web servernya si Laravel yang ada di dalam folder toko online. Oke, kalau sudah seperti ini kita jalankan dengan mengakses HTTP ini 127 ya titik 0 titik 0 titik 1 dengan nama pintunya adalah 8 DB. Oke, kita jalankan. Oke. Kemudian di manakah letak landing page ini? Nah, kita akan mengetahui. Di sini saya hanya akan memberikan penjelasan mengenai folder-folder yang akan kita gunakan dalam pengeditan framework Laravel sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan website yang akan kita buat. Oke. Berikutnya kita akan buat landing page versi kita. Kita akan mengganti Laravel ini dulu dengan nama kita, ya. Kita akan mengganti nama Laravel ini menjadi nama kita. Untuk itu, untuk mengedit Laravel ini kita butuh text editor. Di sini kita menggunakan Visual Code, ya, Visual Code. Kita buka Visual Code. Oke. Kemudian kita membuka foldernya dengan cara open folder ini, open folder. Oke. Kemudian kita buka htdoc ya di C. Oke, C, kemudian exam htdoc, kemudian diarahkan ke folder toko online yang telah kita buat tadi. Oke. Ini adalah toko online yang kita buat tadi. Di dalamnya adalah framework Laravel. Kita klik select folder. Oke, seperti ini. Nah, ini isi dalam toko online ya. Ini nama folder kita. Ini nama folder kita yang isinya adalah Laravel. Oke. Nah, pertanyaan, di mana sih halaman ini berada? Oke. Halaman ini berada di dalam folder research ya. Ada di research. Ingat baik-baik bahwa halaman ini, halaman utama atau halaman landing page itu berada di research, kemudian di views. Oke, welcome. Oke, ini folder kita mengetahui folder utama pertama dulu adalah folder research ya, folder research. Jadi halaman itu berada di views. Apapun yang ditampilkan dalam web tersebut atau apapun yang akan disuguhkan dalam website itu berada di views. Views ini akan dilihat oleh user yang ingin melihat isi dari website kalian. Oke. Di sini ada ketika kita buka welcome.blade. Kenapa blade? Blade itu dia memang template-nya dari si Laravel. Jadi kalau kita buat file baru ya namanya harus welcome.blade.php. Harus ada blade-nya. Oke. Nah, kita buka ini di research ya, research, kemudian views, di dalamnya ada welcome. Nah, welcome inilah yang menampilkan ini. Welcome ini isinya adalah tampilan ini. Oke. Ya. Kita akan coba mengganti ini. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah HTML basic ya. Dasar HTML, di sini file HTML. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita akan melihat di body. Ingat, di dalam body ini adalah isi yang ada di dalam kotak putih ini ya. Di kotak ini, kotak browser ini diletakkan di dalam body. Jadi kode yang ada di dalam body akan ditampilkan di sini. Oke, tujuan kita akan mengganti Laravel. Oke, kita cari body Laravel. Nah, ada kata-kata title, judul ya, judul. Kita ganti di sini menjadi nama kita. Oke, seperti ini. Ingat, kalau tandanya tanda lingkaran seperti ini berarti belum simpan, harus disimpan terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita coba apakah benar welcome.blade.php itu adalah landing page-nya ini. Oke. Jadi welcome blade ini adalah halaman utama ketika
website kita diakses. Oke, seperti ini. Dan bawahnya bisa diganti semuanya. Yang jelas folder utama dari tampilan utama dari Laravel itu berada di research, kemudian views will complete. Ini defaultnya ya. Jadi bisa diganti nggak? Bisa, pasti bisa diganti. Ini adalah file landing page default dari Laravel. Oke. Kalau ingin mengganti, kemudian kita bisa ganti di sini. Oke, kemudian kita ganti di sini adalah home, ya. Kemudian berikutnya ada profil. Oke. Untuk bisa ngopi ke bawah itu pakai alt shift ya. Alt shift punya anak panah ke bawah. Alt shift ditahan, alt shiftnya ditahan, kemudian anak panah ke bawah. Nah, dia akan ngopi secara otomatis baris yang sama dengan baris yang sebelumnya. Oke. Kemudian ini adalah galeri, tambah data barang. Oke, kita save, kita lihat bawahnya. Oke, seperti ini. Oke, semuanya kita sudah mengganti tampilan landing page-nya. Landing page default berada di research, kemudian views, kemudian will complete. Jadi kita bisa mengotak-atik landing page-nya ini sesuai dengan keperluan kita. Oke, demikian untuk mengganti teks yang ada di landing page. Letaknya di mana? Saya ulangi lagi, letaknya berada di dalam folder research, ya. Kemudian ada di views, kemudian welcome. Nah, di welcome inilah kita bisa mengedit semuanya. Oke, yang kita edit tadi baru sementara adalah bagian detailnya, yang tengah tadi yang awalnya Laravel, kemudian menunya di bawahnya kita ganti dengan keperluan yang akan kita buat nanti. Oke, video selanjutnya adalah nanti bagaimana cara kita membuat beberapa halaman, ya. Di video berikutnya kita akan buat beberapa halaman yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita akan buat toko online di mana aplikasi ini hanya akan menambahkan data barang, kemudian hapus data barang, update data barang, ya, kemudian tampilkan data barang. Sehingga CRUD-nya akan kita pelajari di video selanjutnya. Oke, video selanjutnya yaitu adalah membuat halaman dinamis di Laravel menggunakan controller, view, dan model. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.